Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk yang bertugas presentasi hari ini adalah kelompok 2. Untuk kelompok 2 dipersilakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami pada materi liabilitas keuangan dan liabilitas jangka pendek. Saya Dania Fatika Sari, nomor absen 5 dengan NIM 20325500100 dengan anggota saya yaitu ada Hasna Husniah, Medi Egidia, Meli Agustin, dan Reni Kasari. Next. Peranan dan definisi. Peranan liabilitas dan definisi liabilitas. Peranan liabilitas. Entitas hampir semua memiliki kewajiban liabilitas untuk mendanai kegiatannya. Jarang sekali entitas hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai entitas. Entitas dengan utang yang tinggi tidak dapat diartikan sesuatu yang tidak baik, namun entitas harus memiliki kemampuan membayar pokok utang dan bunganya akan menghasilkan manfaat bagi entitas dan pemegang saham. Manfaat berutang sering diistilahkan dengan kemampuan menghasilkan leverage, yaitu kemampuan meningkatkan imbal hasil tanpa harus mengeluarkan investasi. Prinsip matching mengharuskan entitas memadankan antara bentuk investasi dan jenis pendanaan yang digunakan. Konsep matching ini juga terkait dengan konsep periode pengembalian investasi atau payback period. Penggunaan dana untuk pendanaan juga terkait dengan tambahan produksi diperlukan untuk jangka pendek. Saat liabilitas jatuh tempo, entitas telah memperoleh hasil penjualan sehingga dapat mengembalikan liabilitas. Definisi liabilitas. Liabilitas menurut kerangka dasar pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomis. PSAK 1 Revisi 2009 mengharuskan entitas menghasilkan liabilitas jangka pendek terpisah dari liabilitas jangka panjang. Pemisahan jangka pendek dan jangka panjang menggunakan jangka waktu 12 bulan atau satu siklus operasi perusahaan. PSAK 1 Revisi 2009 menjelaskan klasifikasi liabilitas jangka pendek jika memenuhi kriteria yang pertama, entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang tersebut di atas. Next. Jenis liabilitas jangka pendek. Utang dagang atau account receivable, trade receivable. Utang yang timbul ketika entitas melakukan pembelian secara tunai, utang bank jangka pendek, utang yang diperoleh dari bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang, hasil bayar, yaitu kontrak yang menyatakan bahwa satu pihak akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak lain di masa mendatang, utang pajak, pajak yang belum dibayarkan ke kas negara, utang dividen, yaitu dividen yang telah diumumkan namun belum dibayarkan, beban yang masih harus dibayar, beban yang telah terjadi namun sampai tanggal pelaporan belum dibayarkan, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang diterima secara tunai namun pendapatannya belum diperoleh, utang terkait gaji karyawan. Utang gaji adalah beban gaji yang telah terjadi namun belum dibayarkan, iuran pensiun dan asuransi untuk karyawan serta pajak atas gaji yang telah dipotong dari gaji namun belum dibayarkan. Uang muka pelanggan atau deposit, uang yang dibayarkan
pelanggan sebagai deposit dan akan diberikan kembali kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Next. Utang berbunga jangka pendek. Yang pertama, utang bank. Utang bank jangka pendek adalah utang satu entitas kepada bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Utang bank jangka panjang ditarik oleh entitas pada saat membutuhkan untuk jangka waktu tertentu dan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit dan biasanya berbunga. Bunga dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo selama periode tertentu. Bunga dipotong di depan dari jumlah utang yang ditarik atau kombinasi. Untuk contoh utang bank jangka pendek, misalnya PT Merapi pada tanggal 1 November 2015 menarik dari Bank Buana Utang sebesar 200 juta rupiah dengan bunga 15% untuk jangka waktu 150 hari. Tidak ada provisi yang dikenakan oleh bank atas utang ini. Pokok dan bunga akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Jurnal yang dibuat pada saat menerima utang pada 1 November 2015 adalah kas pada utang bank sebesar 200 juta, sedangkan jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2015 atas bunga yang terutang dan belum dibayarkan, beban bunga pada utang bunga sebesar 5 juta. Untuk penghitungannya, hari selama tahun 2015, 30 dikurangi 1 sama dengan 29 hari di bulan November, 31 hari di bulan Desember. Totalnya 60 hari sama dengan 2 bulan. Perhitungan bunganya yaitu 200 juta dikali 15% dikali 60 dibagi 360. Jurnal saat utang jatuh tempo tanggal 30 Maret 2016, beban bunga didebit sebesar 7.500.000, utang bunga didebit sebesar 5 juta, utang bank didebit sebesar 100 juta, sedangkan kas dikredit sebesar 212.500.000. Penghitungan bunga yang dibayarkan yaitu 200 juta dikali 15% dikali 150 dibagi 360 sama dengan 12.500.000 rupiah. Untuk perhitungan beban bunga 1 Januari sampai 30 Maret sama dengan 200 juta dikali 15% dikali 90 per 360 sama dengan 7.500.000. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasna Husnia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Utang berbunga jangka pendek, utang bank. Contoh 11.2 utang bank jangka pendek. Bunga dibayar di depan atau zero coupon. PT Lawu pada tanggal 2 Oktober 2015 menarik utang jangka waktu 6 bulan dari Bank Mega sebesar 400 juta dengan bunga 15% per tahun dari pokok yang dipotong pada awal. Pada saat tempo PT Lawu membayar sebesar 400 juta, jumlah kas yang diterima sebesar 400 juta dikurangi 400 dikali 15% dikali 6 per 12, hasilnya 370 juta. Jurnal saat menerima utang 2 Oktober 2015, kas didebit sebesar 370 juta. Diskon utang bank didebit sebesar 30 juta, dan utang bank dikredit sebesar 400 juta. Jurnal penyesuaian 31 Desember 2015, pengakuan bunga dengan bunga efektif. Jurnalnya, beban bunga pada diskon utang bunga sebesar 15 juta. Untuk jurnal saat utang jatuh tempo 30 Maret 2016, beban bunga didebit sebesar 15 juta, utang bank didebit sebesar 400 juta. Diskon utang bunga dikredit sebesar 15 juta, kas dikredit sebesar 400 juta. Next. Untuk contoh 11.3 utang bank jangka pendek dengan profesi. PT Semeru pada tanggal 1 November 2015 menarik dari Bank Mulia utang yang sebesar 100 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun dari pokok yang akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan tanggal 30 Januari 2016. Bank Mulia mengenakan biaya administrasi sebesar 1,5% dari jumlah utang yang ditarik, sehingga kas 3% yang diterima oleh PT Semeru sebesar 100 juta dikurangi 1.500.000, hasilnya 98.500.000 rupiah. Jurnalnya dibuat pada saat menerima utang 1 November 2015, kas didebit sebesar 98.500.000, diskon utang bank didebit sebesar 1.500.000 dan utang bank dikredit sebesar 100 juta
rupiah. Next. Utang berbunga jangka pendek lanjutan contoh 11.3 dengan profesi. Utang bank yang sebenarnya diterima adalah Rp98.500.000, namun PT Semeru harus melunasi pada saat jatuh tempo bunga 3 juta rupiah dan pokoknya 100 juta rupiah. Untuk itu, bunga efektif atas utang tersebut sebenarnya bukan 12% tetapi Rp4.500.000 dibagi 98.500.000 dikali 12/3. Hasilnya 18,274%. Bunga dihitung dari bunga yang dibayar dan provisi. Tingkat bunga efektif menjadi lebih tinggi karena entitas menerima utang yang lebih sedikit. Jurnalnya, beban bunga di debit sebesar 3 juta, utang bunga dikredit sebesar 2 juta, diskon utang bank dikredit sebesar 1 juta. Beban bunga dihitung dari bunga efektif 18,274% dikali 2/12 dikali 98.500.000 rupiah, jadi hasilnya 3 juta rupiah. Amortisasi diskon, beban bunga dikurangi untuk utang bunga sama dengan 3 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah, hasilnya 1 juta. Jurnal saat utang jatuh tempo 30 Januari 2016. Beban bunga di debit Rp1.500.000, utang bunga di debit 2 juta rupiah, utang bank di debit 100 juta, diskon utang bank di kredit 500.000, kas di kredit sama dengan 103 juta. Next. Untuk contoh 11.4 line of credit atau standby loan. Contohnya PT Cloud pada tanggal 1 Desember 2015 mendapatkan fasilitas line of credit dari Bank Arta sebesar selama jangka waktu 5 tahun. Kredit tersebut dapat ditarik sesuai kebutuhan entitas. Bunga sebesar 12% per tahun dikenakan atas kredit yang ditarik. Untuk setiap penarikan bank mengenakan biaya transaksi sebesar 27% dari dana yang ditarik. Bank hanya mengenakan atas tarikan utang yang belum dilunasi sampai dengan akhir bulan perlaporan. Jika penarikan telah dilunasi pada bulan yang sama, maka tidak akan dikenakan bunga. Bunga akan dihitung dari tanggal penarikan atau saldo utang terakhir sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan. Setiap bulan akan disampaikan laporan penggunaan line of credit yang memperlihatkan saldo akhir utang, mutasi kredit termasuk jumlah bunga dan biaya atau charges yang dikenakan. Informasi ringkas untuk pemakaian line of credit bulan Desember adalah untuk tanggal 2 Desember penarikan di debit 300 juta, di kredit 300 juta. Tanggal 2 Desember biaya penarikannya di debit 6 juta, di kredit 306 juta. Pada tanggal 16 Desember penarikan di debit 400 juta, di kredit 706 juta rupiah. Di tanggal 16 Desember biaya penarikan di debit 8 juta, di kredit 714 juta. Untuk tanggal 30 Desember pembayaran di debit 300 juta, di kredit 414 juta. Untuk tanggal 31 Desember bunga di debit 2.069.260, di kredit 416.069.260. Untuk jurnal yang akan dibuat adalah untuk tanggal 2 Desember kas di debit sebesar 300 juta, beban bunga di debit sebesar 6 juta, dan utang bank di kredit 306 juta. Untuk tanggal 16 Desember, kas di debit 400 juta, beban bunga di debit 8 juta, jadi utang banknya di kredit 408 juta. Untuk tanggal 30 Desember, utang bank pada kas sebesar 300 juta. 31 Desember, beban bunga pada utang bank sebesar 2.069.260. Untuk selanjutnya, presentasi akan dibacakan oleh rekan saya, Meidi Egidia. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu selanjutnya wesel bayar. Wesel bayar atau bisa disebut dengan not payable merupakan janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar pembelian, dapat bersifat jangka pendek atau panjang. Wesel bayar seringkali berbunga atau dapat tidak berbunga. Jika tidak berbunga, diterbitkan dengan diskon. Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya. Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan
diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek meskipun satu kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan, dua perjanjian untuk pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran atas dasar jangka panjang yang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Next. Contoh 11.5 liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan. PT Willis memiliki beberapa liabilitas jangka panjang untuk mendanai usahanya. Berikut informasi yang diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2015. 1. Obligasi seri A senilai 400 miliar diterbitkan 1 Maret 2007. Jangka waktu 10 tahun dengan bunga sebesar 10% dibayar setiap tahun. 2. Obligasi seri B senilai 800 miliar diterbitkan 1 Juni 2015 dengan bunga 11% per tahun dibayar setiap tahun, jatuh tempo setiap tahun sebesar 100 miliar. Next. Tiga, obligasi seri C senilai 100 miliar diterbitkan 1 Desember 2006, jatuh tempo 10 tahun dengan bunga 10%. Atas obligasi ini, entitas sedang mengajukan pendanaan kepada Bank Mitra untuk mengambil alih obligasi tersebut dan diganti dengan utang bank jangka panjang dengan jangka waktu 5 tahun tingkat bunga 12%. Entitas sudah melakukan detail pembicaraan dengan Bank Mitra. Secara prinsip Bank Mitra menyetujui, namun proses administrasi baru akan diselesaikan pada tahun 2016 mengingat obligasi tersebut baru akan jatuh tempo pada 1 Desember 2016. Proses administrasi perjanjian yang menyatakan Bank Mitra akan mendanai utang obligasi dan menggantinya dengan Bank Mitra diselesaikan pada 25 Maret sebelum laporan keuangan selesai diaudit. 4. Utang Bank Kria ditarik pada 1 September 2011 sebesar 100 miliar, jangka waktu 5 tahun dengan bunga 12%. Atas utang ini, entitas telah melakukan perjanjian untuk melakukan pendanaan kembali dengan utang jangka panjang dengan bank yang sama, namun dengan bunga yang lebih rendah sebesar 11%. 5. Utang Bank Permata ditarik pada tanggal 1 Juni 2014 sebesar 300 miliar, dengan bunga 12% dibayar setiap tahun. Pelunasan akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2015. Penerbitan obligasi seri D sebesar 300 miliar, obligasi tersebut rencananya akan diterbitkan pada 1 Juni 2016. Obligasi tersebut telah mendapat persetujuan RUPS untuk diterbitkan. Saat ini sedang proses untuk mengurus persyaratan penerbitan. Obligasi tersebut diterbitkan untuk mendanai ekspansi pembukaan pabrik baru dan membayar utang yang jatuh tempo. 1. Obligasi seri A tidak perlu direklasifikasi, tetap menjadi liabilitas jangka panjang karena jatuh tempo tahun 2017. 2. Obligasi seri B direklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek sebesar 100 miliar yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan. Berikut merupakan jurnalnya, yaitu utang obligasi seri B pada utang obligasi seri B jangka pendek sebesar 100 juta. Yang ketiga, obligasi seri B tetap harus direklasifikasi karena proses pengambil alihan belum selesai sepenuhnya. Namun kejadian ini perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Berikut jurnalnya, yaitu utang obligasi seri C pada utang obligasi seri C jangka pendek sebesar 100 juta. 4. Dilakukan reklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek karena akan jatuh tempo pada 1 September 2016 karena telah dilakukan perjanjian untuk memperbarui utang dan kontraknya telah diselesaikan. Utang ini tetap menjadi utang jangka panjang. 5. Dilakukan reklasifikasi atas jumlah yang akan jatuh tempo pada 1 Juni 2016, yaitu utang Bank Permata pada utang Bank Permata jangka pendek sebesar 50 miliar. Next. Penyajian dalam laporan posisi keuangan. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam 2 bulan yang dilihat pengungkapannya. Utang obligasi seri B sebesar 100 miliar, utang obligasi seri C
100 miliar, utang bank Ria sebesar 50 miliar, utang bank Permata sebesar 50 miliar. Liabilitas jangka panjang, utang obligasi seri A sebesar 400 miliar, utang obligasi seri B sebesar 600 miliar, utang bank Ria sebesar 100 miliar, utang bank Permata sebesar 200 miliar. Next. Pengungkapan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan mendatang. Obligasi seri C akan jatuh tempo pada 1 Desember 2016, namun perusahaan telah melakukan negosiasi dengan bank mitra untuk mendanai pelunasan obligasi tersebut, sehingga akan berubah menjadi utang bank jangka panjang pada 1 Desember 2016. Entitas tetap melakukan reklasifikasi dalam jangka pendek karena meskipun pendanaan ini telah disetujui pemegang saham. Secara prinsip telah disetujui Bank Mitra, namun proses administrasi baru diselesaikan pada 25 Maret 2016. Sesuai dengan PSAK 1 Revisi 2009 tetap harus direklasifikasi. Atas liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun 2016, perusahaan telah akan menerbitkan obligasi yang saat ini masih dalam proses penerbitan. Direncanakan obligasi tersebut akan diterbitkan pada Juni 2016. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nelly. Selanjutnya, liabilitas jangka pendek terkait kegiatan operasi. Utang usaha adalah utang terkait dengan kegiatan utama entitas untuk entitas yang bergerak di bidang perdagangan. Utang usaha disebut sebagai utang dagang. Utang dagang timbul saat entitas melakukan pembelian kepada pemasok secara kredit. Entitas jika diberikan pilihan antara membeli tunai dan membeli kredit, maka akan memilih membeli kredit. Jika harga antara membeli kredit dan tunai harganya sama. Pembelian secara tunai dilakukan jika pemasok tidak membolehkan membeli secara kredit atau membeli secara tunai di mana secara ekonomis lebih murah dibandingkan membeli secara kredit. Next. Contoh 11.6 pencatatan utang dagang. Selama bulan Desember 2015, PT Slamet memiliki beberapa transaksi kepada para pemasoknya. Yang pertama, Desember membeli barang secara kredit kepada PT Delima senilai 200 juta, ditambah nilai PPN 10%, sehingga totalnya adalah 220 juta. Persyaratan jual beli 2/10 N per 30, FOB shipping point-nya PT Slamet membayar utang pada PT Delima pada 22 Desember 2016. Yang kedua, 29 Desember membeli barang secara kredit kepada PT Mawar senilai 330 juta setelah nilai PPN. Persyaratan jual beli N per 30, FOB shipping point, barang sampai 31 Desember belum sampai di gudang PT Slamet dan diketahui baru diterima di gudang pada 2 Januari 2016. Pembelian ini dibayar dengan wesel bayar yang akan jatuh tempo 30 hari tanpa bunga. Jurnalnya tanggal 12 Desember, persediaan sebesar 200 juta, PPN masuk sebesar 20 juta pada utang dagang sebesar 220 juta. Tanggal 22 Desember, utang dagang sebesar 220 juta pada persediaan sebesar 4.400.000 dan kasnya 215.600.000. Tanggal 29 Desember, persediaan sebesar 300 juta, PPN masuknya sebesar 30 juta, pada wesel bayar sebesar 330 juta. Next. Liabilitas jangka pendek. Terkait kegiatan operasi, beban yang masih harus dibayar yang sering muncul di laporan posisi keuangan antara lain yang pertama beban gaji. Karyawan telah berhak atas gaji karena sudah bekerja namun belum dibayarkan oleh perusahaan. 2. Bunga yang masih harus dibayar atau utang bunga. Bunga sudah menjadi beban dengan berlalunya waktu namun baru dibayarkan sesuai dengan tanggal dalam perjanjian kredit. 3. Beban operasi yang masih harus dibayar. Beban atas jasa pihak lain kepada perusahaan atas kegiatan operasinya namun belum dibayarkan oleh perusahaan. Next. Contoh 11.7, beban yang masih harus dibayar. Pembayaran gaji sebesar 240 juta
dilakukan tanggal 5 tiap bulan. Untuk masa kerja tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Pada akhir periode misal 31 Desember 2015, dia buat penyesuaian atas gaji untuk masa kerja Desember 2015 yang baru akan dibayarkan tanggal 5 Januari 2016. Jurnalnya yaitu beban gaji sebesar 240 juta pada utang gaji sebesar 240 juta. Next. Liabilitas jangka pendek terkait kegiatan operasi atau utang terkait imbalan kerja. Gaji menurut UU Pajak Penghasilan merupakan penghasilan bagi pihak yang menerima gaji dan entitas yang membayarkan harus memotong pajak atau PPh 21 saat pembayaran gaji dilakukan. Cara perhitungan seluruh penghasilan karyawan termasuk tunjangan asuransi, transportasi, dan dikurangkan dengan iuran pensiun, biaya jabatan, dan penghasilan tidak kena pajak. Next. Contoh 11.9 pembayaran gaji. Mutiara adalah pegawai PT Salak. Pada bulan Desember 2015 menerima gaji sebesar 6 juta per bulan, ditambah tunjangan humas sebesar 500.000 dan tunjangan transportasi sebesar 1 juta. Selain itu, PT Salak membayarkan asuransi kecelakaan kerja sebesar 150.000, asuransi kematian sebesar 50.000, dan iuran tunjangan hari tua sebesar 250. Mutiara juga melakukan iuran pensiun ke pengelola dana pensiun sebesar 300.000 yang dipotongkan dari gajinya. Mutiara membayar melalui pemotongan oleh PT Salak zakat ke LAZ sebesar 187.500 dan angsuran rumah ke Bank CME sebesar 1.500.000. PPh 21 yang dipotong oleh PT Salak sebesar Rp425.200. Gaji dibayarkan tiap akhir bulan dan semua potongan dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Jurnal yang dibuat pada 31 Desember 2015 yaitu beban gaji sebesar 7.950.000, pada utang PPh 21 sebesar 425.200, utang BPJS sebesar 450.000, utang iuran pensiun karyawan sebesar 300.000, utang zakat karyawan sebesar 187.500, utang angsuran bank karyawan sebesar 1.500.000 dan kasnya sebesar 5.087.300. Next. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reni Eka. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Liabilitas jangka pendek terkait kegiatan operasi pada subbab utang pajak pihak ketiga. Entitas diwajibkan dalam peraturan untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain. Pajak yang dipotong diantara adalah PPh 21 atas gaji yang diterima pekerja, PPh 26 atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri, dan PPh 23 atas jasa sewa bunga royalti. Pada saat entitas membayarkan beban kepada pihak yang menerima, entitas memotongkan pajak sehingga kas yang dibayarkan akan berkurang karena pajaknya akan dibayarkan oleh entitas ke kas negara. Jika pembayaran pajak tidak dilakukan bersamaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga, maka akan timbul yang namanya utang pajak penghasilan. Berikut ini adalah contoh 11.10 tentang akuntansi utang pajak pihak ketiga. PT Salak melakukan beberapa pembayaran atas jasa atau kegiatan yang telah dilakukan beberapa rekanan selama Desember 2015. Jasa tersebut dikenakan pajak, seperti dijelaskan dalam informasi di soal. Pajak yang telah dipotong akan dibayarkan perusahaan pada masa pajak periode berikutnya. Tanggal 15 Desember 2015, membayar jasa konsultan manajemen sebesar 80 juta, dipotong PPh 23 sebesar 2%. Maka jurnalnya adalah pada tanggal 15 Desember, bahan administrasi didebit sebesar 80 juta,
pada utang PPh 23 dikredit sebesar 1.600.000 dan kas dikredit sebesar 78.400.000. Kemudian tanggal 20 Desember 2015 membayar gaji pada seorang konsultan asing sebesar 50 juta, dipotong PPh 26 sebesar 20%. Jurnalnya adalah 20 Desember, beban gaji didebit sebesar 50 juta, pada utang PPh 26 sebesar 10 juta, dan kas 40 juta dikredit. Kemudian tanggal 30 Desember 2015, membayar bunga kepada PT Kinabalu atas utang sebesar 100 juta yang akan jatuh tempo tahun 2014. Bunga sebesar 10% dibayar tahunan setiap 30 Desember. Pajak atas bunga akan dipotong sebesar 15%. Jurnalnya adalah 30 Desember, beban bunga didebit sebesar 100 juta, pada utang PPh 23 sebesar 15 juta, dan kas 85 juta kredit. Selanjutnya adalah liabilitas jangka pendek terkait operasi pada subbab utang PPN dan PPNBM. Atas penyerahan barang atau jasa yang dikenakan dari PPN atau PPNBM, entitas harus mengadministrasikan pajak pertambahan nilai sesuai regulasi pajak. Apa itu PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai yang diciptakan oleh perusahaan dan dikenakan di daerah pabean, serta ditanggung oleh konsumen. PPN tidak mempengaruhi nilai penjualan atau pembelian persediaan kecuali PPN yang tidak dapat dikreditkan. Hal ini sesuai dengan PSAK 14 Revisi 2010 tentang persediaan dan PSAK 16 Revisi 2011 tentang aset tetap yang menyatakan bahwa pajak yang dapat dikreditkan tidak boleh menambah harga perolehan, persediaan, dan aset tetap. Untuk menghindari pajak berganda, maka setiap penjualan akan dikenakan pajak atau PPN keluaran, dan pada setiap pembelian entitas akan membayar pajak atau PPN masukan. Selisih pajak keluaran dan pajak masukan dibayarkan ke kas negara pada masa pajak berikutnya. Kemudian, apa itu PPNBM? PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah seperti importir dan produsen barang mewah. Berikut ini adalah contoh soal dari akuntansi PPN dan PPNBM. PT Gede melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 5 Desember melakukan pembelian persediaan untuk bahan produksi senilai 300 juta dikenakan PPN sebesar 10%. Jurnalnya adalah 5 Desember, persediaan didebit sebesar 300 juta, kemudian PPN masukan didebit sebesar 30 juta pada utang dagang sebesar 330 juta dikredit. Kemudian pada tanggal 10 Desember, menjual barang mewah secara kredit sebesar 900 juta, atas penjualan tersebut dikenakan PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 20%. Harga pokok barang yang dikirim bernilai 600 juta. Jurnalnya, tanggal 10 Desember, beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 600 juta, dan piutang dagang didebit sebesar 1.170 juta, pada PPN keluaran 90 juta, dan utang PPNBM sebesar 180 juta, dan penjualan 900 juta dikredit. Kemudian pada tanggal 15 Desember, membeli peralatan secara kredit untuk pabrik sebesar 600 juta, yang dikenakan PPN sebesar 10%. Atas peralatan ini, pajaknya boleh dikreditkan. Kemudian jurnalnya, peralatan dan PPN masukan sebesar 600 juta dan 60 juta pada utang dagang sebesar 660 juta dikredit. Kemudian pada tanggal 25 Desember menerima utang muka dari pelanggan sebesar 132 juta atas pesanan yang akan dikirimkan pada bulan Januari tahun 2016. Nilai uang muka termasuk nilai PPN yaitu sebesar 10%. Jurnalnya, kas sebesar 132 juta didebit pada PPN keluaran 12 juta dan penjualan 120 juta dikredit. Kemudian pada tanggal 31 Desember,
jurnalnya, yaitu PPN keluaran sebesar 102 juta, pada PPN masukan 90 juta, dan utang PPN 12 juta di kredit. Dan penyajiannya dalam liabilitas jangka pendek yaitu utang PPN 12 juta, utang PPN BM yaitu sebesar 180 juta. Selanjutnya adalah liabilitas jangka pendek terkait operasi pada utang pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan kotor dikurangi beban yang boleh dikurangkan. Beban pajak penghasilan terdiri dari dua, yaitu pajak kini yang adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak dari penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Yang kedua adalah pajak tangguhan, yaitu pajak terutang dalam satu tahun fiskal yang tercantum dalam SPT tahunan ditambah pajak final jika ada. Kemudian contoh 11.2, utang pajak penghasilan. PT Gandul untuk tahun pajak yang berakhir 31 Desember 2015 dihitung jumlah pajak terutang sebesar 430 juta. Pajak yang telah dibayar melalui angsuran PPh 25 sebesar 360 juta dan dipotong oleh pihak lain PPh 23 yaitu 20 juta. Perusahaan mencatatnya sebagai pajak dibayar di muka. Berapakah utang pajak penghasilan untuk tahun 2015? Maka jumlah penyesuaiannya yaitu beban pajak sebesar 430 juta di debit pada pajak yang dibayar di muka PPh 23 sebesar 20 juta dan pajak dibayar di muka PPh 24 sebesar 360 juta dan utang PPh badan sebesar 50 juta di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dapat ditulis pada kolom komentar dan kami bisa mendiskusikannya secara berkelompok. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Sekar, yaitu yang pertanyaannya, apa kebijakannya mendasari dana pensiun diberikan secara lumsum atau per bulan sampai karyawan meninggal atau kombinasi? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah uang pensiun adalah hak kerja berupa penghasilan yang diperoleh setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang terdapat pada pasal 14 dijelaskan bahwa
Yang pertama, jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus atau berkala atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja karena telah mencapai usia 55 tahun atau jasa total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Yang kedua adalah dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim. Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 15, jaminan hari tua sebagaimananya dimaksud dalam pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 tahun. Setelah mencapai masa kepesertaan tersebut, akan diatur dengan peraturan pemerintah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Nafilusiana. Apakah bisa terjadi pemindahan liabilitas jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek? Untuk pemindahan liabilitas jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek dapat juga terjadi karena pelanggaran perjanjian kredit. Penarikan kredit mengharuskan debitur untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan tersebut bisa dikaitkan dengan suatu penalti jika persyaratan tidak dipenuhi. Salah satu penalti yang diberikan adalah mengharuskan entitas untuk melunasi utang tersebut segera untuk itu pelanggaran persyaratan kredit dapat menyebabkan reklasifikasi liabilitas jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fani Prasetyawati. Kenapa pendapatan diterima di muka diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek? Kemudian apakah ada pendapatan diterima di muka yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang? Jawabannya, karena pendapatan diterima di muka merupakan suatu utang bagi pemberi jasa yang akan memberikan jasa kepada pengguna jasa dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 periode, di mana pemberi jasa sudah menerima kas padahal belum memberikan jasa. Ada pendapatan diterima di muka yang diklasifikasikan dalam liabilitas jangka panjang apabila kewajiban untuk memberikan jasa atau produk akan dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ditanyakan? Baik, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan dan semua pertanyaan sudah terjawab, maka perkuliahan AKM hari ini dapat ditutup. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materi dan semua teman-teman dari kelas 2B. Sekian presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.